Shalom, semangat pagi kembali bersama Pak Yusak. Pada hari ini Pak Yusak akan menyampaikan sebuah renungan dengan judul 3 hal yang kerap terlupakan tentang kasih. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kembali anak-anak-Mu berkumpul. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Karena ini Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau hadir dalam tubuh jiwa roh kami, mampukan kami dapat menyerap renungan ini dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah ya Bapa, mampukan kami juga dapat menyampaikan firman-Mu ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tema atau judul renungan pada hari ini adalah 3 hal yang kerap terlupakan tentang kasih. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, sangat identik dengan kata kasih. Dan orang Kristen pun juga dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Ada ungkapan love is web, kata John Mayer dan dalam lagunya, dan ada seorang penulis ya yang bernama Gary Chapman. Dalam bukunya dia juga menulis sebuah tulisan yang dia beri judul Love is web. Cinta itu adalah sebuah tindakan, atau cinta kasih itu adalah sebuah tindakan. Dan ada juga sebuah film yang dirilis tahun 2014 juga mengangkat judul yang sama. Pada dasarnya, ungkapan ini memberitahukan kita bahwa kasih sejati seharusnya ditunjukkan dalam tindakan nyata, bukan teori semata. Dan saya sepenuhnya setuju dengan ungkapan ini. Karena dalam Alkitab sendiri berkata, marilah kita mengasihi bukan sekedar dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalian juga bisa melihatnya, membacanya dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Hukum yang terutama dalam Alkitab juga menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini pasti kalian pernah membaca dan mungkin ada beberapa kalian yang sudah menghafal ayat ini. Ya, ayat ini terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Namun, kadang-kadang saya merasa menunjukkan kasih kepada orang lain itu melelahkan dan sia-sia. Dan saya bahkan saya kadang kecewa. Ya, saya sudah mengasihi dia, orang yang tersebut. Saya sudah membantu menolong orang itu. Tapi tanpa balasan. Saya kadang kecewa. Belum tentu tindakan kasih kita dihargai atau membawa dampak yang kita harapkan. Ada kalanya juga saya merasa seperti orang munafik ya, ketika kelihatannya ikut membantu sesama karena situasi tertentu, padahal sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan tentang mereka. Jadi saya hanya melakukan tindakan kasih itu hanya sekedar lalu saja. Dan mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Tanpa tindakan nyata, segala pembicaraan tentang kasih menjadi omong kosong belaka. Namun, tindakan yang didasari oleh alasan-alasan yang keliru juga sama buruknya. Dan Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 3.
Begini bunyinya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sangat mungkin orang berbuat tanpa didasari oleh kasih. Hanya sekedar menolong, hanya sekedar membantu, tanpa didasari kasih. Kadang itu yang sering kita lakukan. Kasih lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan berbuat baik yang hanya bertahan sebentar. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih ilahi, kasih yang sejati. Berikut ini ada 3 hal ya, yang saya pikir penting untuk selalu diingatkan, dan kadang kerap kita lupa bahwa kita harus berbuat kasih yang demikian. Yang pertama, kasih itu berasal dari Allah. Sekali lagi, kasih itu berasal dari Allah. Alkitab berkata, kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Dan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri dipimpin olehnya. Galatia 5 ayat 22. Dan yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Sekali lagi saya ulangi, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Kita membaca bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini seringkali kita baca ketika saat perayaan Natal. Ya, pendeta selalu menyampaikan ayat ini. Ya, kasih menggerakkan Allah untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tindakan Allah didasarkan kepada kasih-Nya yang tidak berubah dan kekal. Kasih Allah adalah alasan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Alasan lainnya akan membuat kita mengasihi ala kadarnya atau pada waktu-waktu tertentu. Jadi, kalau Allah saja sudah mengasihi kita, mengapa kita tidak mengasihi orang lain? Dan yang ketiga, kasih mengalir dari sukacita, mengenal Allah dan menaati Dia. Mustahil menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah karena kasih bersumber dari Allah. Ketika kita tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, bagaimana mungkin kita memiliki kasih-Nya? Ya, kasih Tuhan kita. Yesus Kristus bertekun memikul salib, mengarahkan pandangannya pada sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan Bapanya. Di dalam Ibrani 12 ayat 2. Tindakan kasih-Nya mengalir dari sukacita. Mengetahui bahwa Bapanya berkenan terhadap tindakannya itu. Betapa perlu kita memandang teladan Yesus ketika kasih kita menjadi lemah dan kebaikan yang kita tunjukkan sia-sia. Dalam Ibrani 12 ayat 3. Jadi, yuk kita mengasihi orang lain ya, siapapun mereka, dengan kasih yang penuh sukacita. Ya, saya tahu
saya masih perlu banyak bertumbuh dalam kasih. Sebab itu, saya berdoa agar Allah mengaruniakan kepada saya sukacita untuk terus tinggal di dalam Dia, sumber kasih yang sejati, untuk menikmati persekutuan dengannya sebagai harta terbesar dalam hidup. Hanya dengan demikian, kasih sejati dapat mengalir di dalam dan melalui hidup saya kepada orang lain. Entah itu kepada keluarga, sahabat, rekan, kerja, atau setiap orang yang Allah izinkan hadir dalam perjalanan kehidupan saya. Dan kiranya ini juga menjadi doa kalian juga. Hendaklah kita terus mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita, dengan terus mengasihi sesama tanpa batas. Hiduplah di dalam kasih, maka kita dan keluarga akan diberkati Tuhan Yesus selamanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.